Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Samping Kecamatan Simpang, yang kami hormati Ibu Pendamping Kegiatan Fase C KKG untuk hari ini, Kepala UPTD SDM 239 Impres NIPA, yang kami hormati Bapak Ketua KKG Kecamatan Simpang beserta staf yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru anggota KKG Fase C Kecamatan Simpang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur patut kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga kita masih sempat dipertemukan di tempat ini dalam rangkaian kegiatan rutinitas kita, yakni pelaksanaan KKG di tiap bulan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang yang kita alami sekarang ini. Jadi pertama-tama kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara selanjutnya, jadi untuk kegiatan pertama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hawania, perwakilan dari SDN 63 Sampaian. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangla jiwanya, bangla badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, untuk lebih berkah kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipandu oleh Ibu Jubaina, perwakilan dari SD 61 Batu Basti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini atau kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapat berkah dan bernilai ibadah. Lagi Maha Penyayang, dalam suasana yang khusyuk ini kami panjatkan puji dan syukur kehadiratmu, karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Kaya serta Maha Bijaksana. Dengan izin-Mu pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan KKG Kecamatan Simpang. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ridho-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan Bijaksana. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami mohon kiranya Engkau berikan petunjuk serta bimbingan-Mu, agar setiap peserta kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik.
Selamatkan negara dan bangsa kami. Limpahkanlah kesehatan, rezeki, dan keselamatan kepada kami dan bagi para pemimpin kami, khususnya bagi para guru yang selalu mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan putra-putri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan laksanakan di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk orang banyak dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan. Sambutan pertama, sambutan Ketua KG Kecamatan Simbang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Damping Wilayah Kecamatan Simpang, Kepala Sekolah Pendamping, terus yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga sempat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu KKG kelas masih C. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi contoh dan suri teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan, mengingat nanti akan dibahas kelanjutannya oleh Ibu pendamping atau sekaligus pengurus PKG yang menjabat selaku bendahara. Jadi hari ini mungkin saya cuma sampaikan kepada Bapak Ibu yang pertama, berdasarkan kesepakatan kami di Cafe Al-Fayed bahwa pelaksanaan KKG semua KKG ini cuma 6 kali dalam setahun atau 3 kali dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar itu untuk KKG itu kita ambil di bulan ganjil. Jadi Januari, Maret, Mei, ya, bulan ganjil lah dalam setahun. Kemudian pekannya itu sudah diatur juga. Rencananya kita ambil pekan pertama sama pekan ketiga. Kalau olahraga pekan kedua. Ini yang menjadi pekan kedua untuk olahraga. Agama pekan pertama juga. Cuman beda bulan ya. Kalau KKGU bersamaan dengan olahraga, cuma pekannya yang beda. Ini rencana Bapak Ibu, baru rencana. Kalau misalkan pelaksanaannya yang jauh ya tinggal komunikasi dengan KKG yang berlangsung di bulan itu seperti tabrakan. Terus untuk KKI sendiri tetap setiap bulan. Jadi untuk KKG Bapak Ibu kita cuma 3 kali dalam satu semester. Jadi selebihnya itu kita bahas di Kombal. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan di KKG, kita bisa lanjutkan di Kombal masing-masing di setiap sekolah. Terus yang kedua, untuk program kayaknya di bulan 6 ya. Bulan 6 itu sudah evaluasi sama penyusunan program. Tapi karena kehakikat 3 bulan ya dikurangi, jadi nanti ini di semester ini mungkin 2 J materi, 1 nanti evaluasi dengan penyusunan program. Tapi untuk kedepannya Bapak Ibu ini karena ada program-program yang kita sudah susun, mungkin pengurus tinggal pilih-pilih saja deh. Karena masih ada program tak mulai Januari sampai Juni itu yang tidak terlaksana. Jadi mungkin kami dan pengurus tinggal pilih-pilih saja. Jadi jangan bertanya kenapa lompat-lompat ini apalagi programnya. Yang penting kita sudah programkan
waktunya kami yang atur nanti. Jadi saya itu saja. Terus yang ketiga, iurannya. Bendahara ini kesulitan menagih. Masih ada sekolah yang belum lunas, ya. Jadi tolong dilunasi secepatnya. Karena kenapa? Karena iuran kita itu digunakan untuk apalagi membiayai seluruh aktivitas kita, termasuk konsumsinya, pematerinya, dan insentif dari pengawas dan pengurus. Ya. Pemaparan sekaligus sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua KKG Kecamatan Simpang. Dengan yang kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pemaparan oleh Ibu Pendamping Kegiatan, yakni Kepala UPTD SDN 239 Impres Nipa. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan KKG fase C. Selanjutnya, marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pengawas Damping, yang saya hormati pengurus KKG, dan yang saya hormati para peserta KKG fase C yang saya hormati. Baik, pada kesempatan izinkanlah saya memaparkan atau menyampaikan 3 poin, di mana ketiga poin ini yang kami sepakati pada rapat PKG pada tanggal 12 Desember 2024. Baik, yang pertama adalah agenda tahun 2025 untuk kegiatan kita, di mana yang sudah dibacakan tadi oleh Ketua KKG, yaitu pelaksanaan KKG pada setiap semester dilaksanakan 3 kali per semester, ya. Kemudian jadi dilaksanakan 6 kali selama 1 tahun, ya. Jadi ini semua untuk KKG yang baik itu KKG umum, mata pelajaran PJOK dengan PAI. Untuk kepala sekolah kegiatannya setiap bulan, jadi tidak dikurangi. Untuk memaksimalkan waktu ini, ya, KKG kita akan dilaksanakan di tempat ini, jadi bukan di tempat lain, karena alat peraga yang sudah ada di belakang atau yang sudah ada di depan Bapak Ibu itu kita mau gunakan semaksimal mungkin. Ya, kemudian berikutnya ya, baik. Kemudian selanjutnya pada kegiatan KKG ini, ya, akan disusun kembali jadwalnya oleh masing-masing penanggung jawab. Ya, di atas sudah ada. Sekarang coba kita perhatikan yang ada di layar, ya. Jadi kegiatan KKG pada tahun 2025 untuk KKG umum 6 kali selama 1 tahun yang dilaksanakan pada bulan
Januari, Maret, Mei, Juni, dan September. Ya, itu. Kemudian pada pekan November. Desember. Kemudian pekannya yaitu pekan Kan. 1 atau 3 ya, Raswan? Iya. Kemudian selanjutnya KKG agama juga begitu. Ya. Jadi untuk memaksimalkan kegiatan ini supaya kegiatan kita tetap berjalan lancar, marilah kita sama-sama berkomitmen, ya. Di mana komitmen ini perlu sekali dalam kegiatan apa saja, yaitu komitmen waktu, ya. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan waktunya di undangannya jam 8, ya sebaiknya sebelum jam 8 sudah ada semua di tempat. Ya, itu permintaan kami supaya berjalan lancar kegiatannya. Kemudian berikutnya di sini ada, karena mengingat gedung kita ini sudah mulai rusak, apalagi di ruangan ini kita sudah memiliki alat di atas, apa namanya di atas? Anibor. Anibor, ya, apalagi kita sudah memiliki anibor. Jadi pengurus PKG berencana untuk memperbaiki gedung ini, ya. Yang utamanya di atas, ya, pelapornya, atapnya, karena sudah banyak yang rusak. Jadi untuk dalam perbaikan ini kita membutuhkan dana. Tapi Pak, jadi kita membutuhkan dana. Jadi ini ada proposal di atas. Jadi ini RAB-nya, ya, rencana anggaran belanja. Jadi ada perbaikan atap, seng, apalagi perbaikan WC, perbaikan meja. Ya, jadi di dalam perbaikan ini kita membutuhkan dana sebesar 12.332.500. Jadi itu untuk sementara itu dana yang kita butuhkan. Di mana dana itu, ya, kita berencana memungut sumbangan, ya, di mana sumbangan ini dari guru yang bersertifikasi, ya, minimal 100.000 rupiah. Kemudian P3K minimal 50.000 rupiah. Non serti, ya. Jadi yang serti itu, yang serti itu 100.000 rupiah. Kemudian yang non serti termasuk P3K minimal 50.000 rupiah. Ya, jadi pengumpulan dana ini melalui bendahara PKG juga, ya. Jadi jadi kalau bisa pada bulan ini kan kayaknya sudah mau cair dana sertifikasi. Kalau bisa sudah cair, kita store kepada kepala sekolah, Pak. Nanti kepala sekolah Pak yang lanjutkan ke saya. Ya, demikian juga yang non serti sudah bisa ditagih. Ya, baik. Sampai terus. Ya, jadi itu yang sempat saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, KB iuran PKG yang kemarin tahun 2023-2024 masih ada yang belum bayar, ya. Jadi ada beberapa sekolah yang belum bayar.
Kemudian tidak perlu saya sebutkan ya, karena apa perlu disebut nama sekolahnya? Ya, kalau begitu saya sebut saja Bu nama sekolahnya. Baik. Begini, kemarin katanya pada pertemuan fase B ada yang minta pertanggungjawaban. Sekarang saya bawa laporan pertanggungjawaban saya selama 2022, 2023, 2024 dan 2024-2025. Ini saya bawa, tapi kalau saya bacakan ini tidak lanjut ke fakta ya, jadi nanti Segala penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Damping Kecamatan Simbang. Waktu dan tempat kami silakan dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah pendamping hari ini. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus KKG Kecamatan Simbang, serta Bapak Ibu Guru fase C yang kesemuanya berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini walaupun dalam keadaan hujan, kita masih sempat datang ke tempat ini guna mengikuti kegiatan rutinitas kita yang telah kita programkan bersama. Dan tak lupa marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi contoh bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mungkin Pak Pengawas tidak sempat mendampingi kita hari ini. Tadi ada yang mendampingi memberikan arahan di guru olahraga. Setelah jam 9 dia berangkat ke Maros Baru untuk melakukan monek PGRI. Kemudian selanjutnya saya meluruskan apa tadi Ibu pendamping menyampaikan, karena jangan sampai dia mengatakan pengurus PKG itu menetapkan 100.000 dan 50.000. Bukan pengurus PKG yang menetapkan itu. Ya. Ini voting terakhir, kami ambil voting terakhir pada Bapak Ibu. Fase A kemarin kami ambil votingnya mengatakan guru serti 100.000, ASN maupun non ASN ataupun honor. Kan ada juga guru honor yang serti. Pokoknya guru serti 100.000. Nah itu disepakati juga di fase C, fase B. Lalu tadi guru PJOK juga menyepakati seperti itu. Jadi bukan pengurus PKG yang menetapkan biaya ya, bukan. Pengurus PKG hanya memberikan proposal atau mengajukan proposal. Anggaran kita lihat bersama tadi, anggarannya kurang lebih 12 juta. Itu pun anggaran untuk meja dikurangi. Ya, dikurangi dulu jadi berapa saja yang bisa. Kemungkinan nanti kalau ini kan kita menyusun anggaran, kita tidak tahu berapa harga, kita hanya menaksir harga. Jadi kemungkinan kalau belum bisa untuk perbaikan WC, maka kita tunda dulu perbaikan WC. Yang paling utama adalah perbaikan atap. Itu yang paling utama. Jadi pengurus PKG hanya mengajukan proposal. Nah, di situ memang sudah dihitung ya. Guru serti untuk Simbang itu ada 83 orang.
Di mana data ini diambil dari data PGRI, karena di anggota PGRI itu sudah tercatat semua siapa-siapa yang serti dan siapa yang non serti, siapa ASN, siapa P3K, dan siapa yang honor masuk anggota PGRI. Dan guru non serti itu ada 59 orang. Nah, itu saja yang kita hitung-hitung. Nah, kemarin Pak A menyepakati bilang serti 100.000 Bu, non ser 50. Itu di fase A. Kemudian kemarin dilempar juga di fase B. Fase B mengatakan itu saja Bu. Ya, fase B juga sepakat itu. Nah, tadi guru AKN, guru PJOK juga sepakat seperti itu. Jadi di sini kami lempar juga kepada guru fase C, apakah ini disepakati atau tidak? Kenapa bukan 100? Karena kalau di voting nih pasti sepakat, karena sudah ada di 3 kelompok yang sepakat. Kenapa bukan 100? Iya, lebih banyak kami yang sepakat daripada yang tidak sepakat. Kalau di voting jelas. Jadi ini ya, untuk menghindar jangan sampai ada yang Kenapa mengatakan bukan 150? diminta sumbangan pengurus PKG 100.000. Jadi kalau bahasa seperti itu minta sumbangan PKG 100.000, berarti PKG yang minta. Padahal kita yang sepakati. Jadi tentu kita mengatakan PKG minta sumbangan kepada kami dan disepakati. Beda itu nih. Kalau mengatakan PKG yang minta sumbangan 100.000. Beda kalau mengatakan PKG minta sumbangan dan disepakati. Ada kata sepakati, tentu beda artinya. Ya, jadi itu ya. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Itu tadi mengatakan minimal. Kalau mau lebih, alhamdulillah. Karena menurut info dari Pak Pengawas, tadi Pak Pengawas juga menyampaikan di guru olahraga, kemarin dia juga sampaikan di guru fase B. Dia menerima info dari besarnya Pak Kadis. Besarnya Pak Kadis yang kasih info tanggal 24 Tintong. Oh ya, jadi alhamdulillah, karena memang wacananya sebelum tanggal 25 kan tanggal 24 baru tanggal 25. Pakai Ya, jadi itu, tapi tidak akan menyeberang. Jadi mari kita, itu tadi pertama saya mengatakan Bapak Ibu yang berbahagia, kan akhir tahun ini kita alhamdulillah diberikan kebahagiaan oleh pemerintah. Pakai Natalan sama masalahnya. Ya, karena itu tidak akan menyeberang. Apalagi yang terlambat tahap ketiga kemarin kan terima awal bulan dan akhir bulan nanti. Astagfirullah, alhamdulillah. Jadi yang terlambat kemarin ini awal bulan dan akhir bulan nanti terima lagi, jadi alhamdulillah. Ya. Kemudian ada kemarin itu daftar yang saya kirim di grup, ada yang kurang bayar dan ada yang lebih bayar, karena itu menjadi temuan. Nah, jadi yang kurang bayar nanti itu ada kekurangannya kalau mengisi link kemarin. Tapi kalau tidak diisi link kemarin, tidak tahu kan terbayar atau tidak. Kalau tidak mengisi link, kita minta mengisi link kemarin. Jadi alhamdulillah itu semua kita bersyukuri, dan mari kita dengan sertifikasi itu dan dalam sertifikasi itu mari kita jadikan ladang amal jika kita menyumbang untuk perbaikan gedung kita ini. Kemudian selanjutnya ini akhir tahun ya. Di akhir tahun ini mari kita merefleksi diri kita. Melakukan refleksi diri, ya, melakukan refleksi diri. Yang pertama, yang sering saya ingatkan yaitu adalah kita refleksi diri kita tentang kedatangan kita, baik di pertemuan-pertemuan seperti ini maupun di sekolah. Ya, itu yang harus kita refleksi. Sehingga di tahun
2025 nanti kinerja kita lebih meningkat lagi. Kemudian di PMM juga ada refleksi kompetensi. Kerjakan itu di akhir. Kalau kita mengerjakan refleksi kompetensi di PMM, kita bisa melihat sampai di mana kemampuan kita di 4 kompetensi itu. Ya, guru kan memiliki 4 kompetensi. Nah, kita bisa melihat di situ. Dari jadi guru, kepala sekolah dan pengawas itu diharapkan mengisi refleksi kompetensi yang ada di PMM. Jadi kemudian ini nanti materi kita, mudah-mudahan materi yang kita dapatkan sebentar itu bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun untuk peserta didik kita, ya, maupun untuk peserta didik kita. Dan mari kita belajar bersama, ya. Jadi gunakan waktu kita untuk belajar bersama. Jadi saya kira itu dari saya. Sekali lagi, mari kita bekerja sama, berkolaborasi untuk memperbaiki gedung kita ini, ya. Karena gedung kita ini untuk kita semua. Dari mana itu perbaikannya tentu juga dari kita semua. Saya kira itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sece, pada siang hari ini saya dapat menarik beberapa tadi poin-poin penting dari penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Pengawas dan Ibu Pendamping. Yang pertama, ya, terkait tentang kedisiplinan kita masalah komitmen waktu. Jadi dari fase A, B, dan C kemarin, ini juga sering disampaikan terkait tentang komitmen, apalagi di tahun depan kita sudah atur jadwal tinggal 3 kali per semester. Jadi itu dimaksimalkan waktu kita untuk bertatap muka dengan rekan-rekan pendidik di Kecamatan Simbang. Tinggal 3 kali. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Pengawas dan Ibu Pendamping kita, bahwa kita harus komitmen terhadap waktu. Terus yang kedua, ini yang menjadi poin penting mungkin di pemberitahuan atau penyampaian tadi terkait tentang perbaikan gedung. Ini juga sudah disampaikan dari fase A sampai fase C hari ini terkait tentang bagaimana kontribusi kita dalam perbaikan gedung PKG ini. Dan alhamdulillah semua sudah sepakati untuk sumbangsi kita yang dalam bentuk sumbangan, bukan iuran. Ini bentuk sumbang kita untuk membangun rumah kita supaya lebih baik. Nah, ini sudah ada isinya di dalam. Ini harganya agak lumayan. Bagaimana keamanan ini? Bagaimana keamanannya kalau ini merevisi dari atas? Itu tadi mungkin yang menjadi poin yang disampaikan oleh pengawas. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi semua terkait tentang perbaikan gedung kita yang ini. Selanjutnya yang terakhir, refleksi diri. Refleksi kompetensi dan refleksi terhadap diri kita untuk menutup akhir tahun. Bagaimana saya ini? Bagaimana kita ini? Apakah saya sudah mampu mengaplikasikan apa yang sudah saya peroleh di sekolah? Bagaimana saya untuk kedepannya lagi? Itu mungkin yang disampaikan oleh pengawas terkait tentang refleksi diri kita. Koreksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah melaksanakan tupoksi saya sudah baik atau masih butuh perbaikan? Itu mungkin yang perlu kita sadari bersama, yang merupakan penyampaian tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendamping dan Ibu Pengawas. Saya kira itu inti-inti atau poin-poin yang disampaikan. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan kita ini untuk kegiatan pembukaan, karena untuk materi insya Allah dilaksanakan setelah isoma. Jadi kita skorsing kegiatan kita di siang hari ini sampai pukul 13.00. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap mi Bu Kita buka dulu. Kita unboxing pembungkusnya menu KKG Pak Sece hari ini. Terinspirasi.
banyak nanti. Lapar Ki. Musim hujan. Jangan tarang nih. Jangan tarang nih. Makan maki belakang pesah ya. Nampak juga makanan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Pengawas David Terlalu Simbah yang saya hormati pengurus KPG Bapak Ibu Primat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya diundang kembali untuk berbagi. Mungkin terlalu ini ya kalau saya dikatakan sebagai narasumber. Jadi sini saya berbagi, kita sama-sama belajar mengenai apa yang telah diagendakan oleh KKG dalam program KKG-nya. Itu hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi baik, jadi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu ada hal-hal yang atau tahapan-tahapan yang mesti seorang guru lakukan agar kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Sebelum berangkat, jadi entah disadari atau tidak oleh guru saya sempat bertanya, kegiatan literasi, ini ada hubungannya dengan literasi. Kegiatan literasi yang selama ini kita lakukan selama 1 semester, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan siswa kita, kemudian apa-apa saja yang menjadi produk dari kegiatan literasi tersebut. Nah, sehingga ketua tim literasi kami mungkin sudah ada di sini. Nah, jadi guru saya namanya Ibu ini itu yang saya tunjuk sebagai tim ketua tim literasi di sekolah tentang literasi, menyampaikan bahwa tipikal murid-murid yang masuk dalam kegiatan literasi ini ada siswa yang suka dengan pantun, kemudian ada juga siswa yang suka dengan puisi. Nah, kemudian ada juga siswa yang suka dengan menempel-nempel berbagai informasi yang ditemukan. Nah, kalau dulu kita namakan clipping. Nah, sehingga saya mengatakan kalau begitu kita melakukan kegiatan outing kelas ini, kita bagi-bagi mereka berdasarkan tipikal mereka masing-masing. Jadi kelompok siswa yang suka puisi, kelompok siswa yang suka pantun, kelompok siswa yang suka menempel-nempel tadi. Nah, sehingga terjadilah kegiatan pembelajaran tentu memiliki muatan diferensiasi. Kalau saya tanya kira-kira diferensiasi apa? Apakah konten, proses, atau produk? Nah, karena kan kami sudah bagi-bagi tadi, yang satu kelompok mereka di sana setelah melihat hal-hal apa yang ada di musik itu, mereka bisa membuat sesuatu dengan imajinasi mereka dalam bentuk pantun, ada yang membuat dalam bentuk puisi, ada yang membuat dalam bentuk klinik tadi. Nah,
berarti diferensiasi Produk berbeda-beda. seperti itu pun nanti ketika kita di kelas. Tapi awalnya kita harus kenali dulu peserta didik kita. Kenali dulu. Jangan sampai siswa yang lebih kuat di bagian visual Merasa sangat sulit dengan yang tadi konten atau dengan yang gaya belajar visual, kinestetik dan auditori. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak mengakomodir ketiga gaya belajar ini? Kalau misalnya kita di dalam kelas itu sudah dikelompokkan siswata dengan kebutuhan belajar murid kita. Nah, contohnya, ada siswa yang mungkin ketika kita memberikan pembelajaran atau memberikan materi di depan kesannya mengantuk, kan bisa kita ganti dalam bentuk atau konten yang lain, misalnya dengan gambar. Kebutuhan belajar murid kita di kelas Bapak Ibu tentu berbeda. Dan tidak harus juga bahwa dalam kelas itu kita bagi harus ada visualnya, ada auditorinya, ataupun kinestetik. Jadi sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan sejak awal. Jadi seperti itu saja. Kemudian untuk strategi pembelajarannya yang meliputi diferensiasi proses, konten, ataupun produk, ini tidak harus memang ketiga-tiganya. Jadi kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu. Misalnya, ada satu pembelajaran itu, satu materi kan tidak harus selesai dalam satu pertemuan. Nah, di pertemuan pertama bisa kita lakukan dengan diferensiasi kontennya pertama. Selanjutnya, pertemuan berikutnya barulah kita manfaatkan diferensiasi produk. Jadi kita selingi saja bagaimana intinya adalah tujuan pembelajaran dari awal yang kita rencanakan itu bisa tercapai. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang diberikan. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau dari modul ajar yang saya buat. Jadi mohon dikoreksi Bapak Ibu jika ada kekurangan dan kesalahan. Nah, di sini saya singkat saja modul ajarnya. Hanya ada identitas, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian, asesmen. Ya, ini di bawah asesmennya. Ya. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengukur dan menentukan jenis sudut dengan benar. Jadi pada kegiatan awal atau pendahuluan, di sini guru membuka kelas dengan salam. Mungkin itu kita selalu lakukan sehari-hari. Berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengecek kehadiran siswa, persepsi, menyampaikan, dan yang paling penting itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum menyampaikan atau belajar, kita menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kepada peserta didik kita. Bisa juga diselingi dengan ice breaking biar anak-anak tidak jenuh. Sama dengan kita orang dewasa, jika dalam satu forum, jika diselingi dengan ice breaking pasti tidak mengantuk. Nah, di kegiatan ini guru menjelaskan konsep dasar sudut, yaitu sudut lancip, siku-siku, dan tumpul, dan bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, tapi sebelumnya saya masuk di materi ini,
saya melakukan asesmen awal. Tapi asesmen awal yang saya lakukan berdasarkan tingkat kemampuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak harus bahwa yang tadi konten yang gaya belajar. Nah, kita bisa berdasarkan kemampuannya, berdasarkan asesmen awal. Nah, di sini saya membagi ke dalam 3 kelompok. Ada kemampuan tinggi, kemampuan menengah, dan rendah. Nah, sebelumnya juga saya lanjut. Mungkin Bapak Ibu terlalu kalau pembelajaran ya, kita sama-sama menyaksikan modul ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Oke, silakan. Yang kita buat. Tunggu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kelas 5 yang kemarin saya buat ini apresiasi mata pelajaran IPAS tentang jaring-jaring makanan. Kompetensi awal yang sampai 1, peserta didik mengetahui hewan dan tumbuhan memerlukan makanan. 2, peserta didik mengetahui prinsip makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang pertama, kegiatannya yang mana yang menunjukkan ada diferensiasi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. 2, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. 3, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makan pada jari-jari makanan. Kegiatan pendahuluan guru membuka
Dilanjutkan dengan membaca doa bersama. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang kemarin saya ambil itu Garuda Pancasila. Kemudian guru menyampaikan inti materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran hari ini. Keempat, guru merefleksikan pembelajaran sebelumnya dengan cara peserta didik menjawab pertanyaan awal dari guru.